Ada yang tanya ya, nasi ini kenapa ya kok aku banyak getaran-getaran yang ini itu adalah jangan heran. Maka saya sering kali bilang ojo gumunan, ojo kagetan. Karena apa? Itu sudah menjadi pergerakan secara ilmiah. Kan gitu. Makanya saya berulang kali kita belajar tentang ketenangan diri, kesejatian diri, biar kita menemukan di mana titik kenyamanan dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah menemukan titik kenyamanan itu, kita merasa tenang, apapun keadaan kita merasa ikhlas. Ini karsane Gusti Allah, ojo dilawan. Kadang-kadang kan manusia terlalu histeris, ya. Wah, iki ngene, sampai heboh dengan di dunia sosial media. Sejatinya orang ana apa-apa. Sing ngono ki dudu. Anak-anak ono saka ora ono. Itu sudah diwerda dalam kitab namanya Gatoloco atau yang dinamakan Darmo Gandhul. Darmo Gandhul itu ilmu tua, ilmu kuno, tapi diabaikan, dianggap sesuatu ilmu yang sifatnya musyrik. Padahal itu memahami sesuatu ketidakbaikan menjadi baik. Kenapa di dunia ini harus mengalami seperti ini? Di dalam hati sebenarnya saya ingin menangis gitu. Nama penulisnya juga dirahasiakan ya, Salam Wadi. Wadi kerahasiaan dibilang namanya rahasia itu karena kita belum memahami kerahasiaan itu. Iya. Kalau kita sudah kita bisa menjadi memahami itu bukan suatu yang rahasia. Karena apa? Dibilang rahasia karena kita takut karena untuk mengungkapkan bahwa ini iya atau tidak. Iya kan? Menurut kita punya otak, kita punya rasa, kita punya nurani yang namanya jiwa, kita punya raga adalah power. Terus dinggo apa gitu loh. Nek ora digunakan harus dinggo apa. Tuhan itu sudah memberikan kecukupan dalam diri kita. Kenapa? Tapi manusia lebih asik dengan sebuah yang namanya kenikmatan. Nah, kenikmatan itu timbul dari mana? Adalah pengaruh bukan dari tanah Jawa. Apa yang menjadi bukan dari tanah Jawa itu adalah imperialisme. Sesuatu yang bukan dari Nusantara. Imperialisme. Bagaimana cara menguasai dari segala ras dari berbagai negara biar negara itu menjadi adidaya negara, adidaya dunia, biar bisa menguasai. Ya. Tapi menariknya begini, seolah-olah meletusnya Semeru diasumsikan banyak pihak itu berbeda daripada meletusnya Semeru di tahun-tahun sebelumnya. Iya. Padahal gunung meletus itu dari zaman dulu ada dan banyak terjadi. Tapi kenapa kemudian banyak mereka yang meyakini ini akan disusul dengan rentetan bencana yang lainnya? Apakah memang faktor ketidakpedulian manusia terhadap alam ini sudah sedemikian parah atau bagaimana kira-kira? Krisis kemanusiaan, krisis identitas diri. Bagaimana manusia bisa mengenal asal usul? Oh gitu. Iya. Sekarang dunia kita Jawa, dialami wong Jawa lali Jawani. Wong Jawi dadi Jawan. Jawi itu bisa mengenal
Jawa yang sebenarnya atau sejati. Iya. Nek Jawan iku mung elon-elon. Mergone apa? Ora kadunungan sejati. Nah, istilah pengertian wayang sebenarnya itu leluhur kita lebih pintar, lebih cerdas. Ada nggak negara lain bisa membuat filosofi yang diwujudkan dalam bentuk wayang? Lebih lengkap nggak dari budaya Jawa? Kan budaya. Neng saya itu ora ngerti budaya itu apa. Wayang dan wayang itu bukan tontonan tapi tuntunan. Banyak filosofi yang harus kita kupas. Ngono. Iya. Tapi Namun sekarang apa? Yang dikenal orang Jawa sekarang adalah satu, hedonisme. ya Mas. Orang mengumpulkan segala kemewahan itu untuk menghindari segala penderitaan hati. Ben ora dianggap rendah, biar dianggap ya itu sifat gengsi itu yang paling berbahaya. Dianggap rendah, kita merasa nggak mau. Kan? Iya benar Mas. Mau sampai kapan? Kalau hancur, siapa yang menyesal? Alam atau diri kita? Alam baik-baik saja, karena alam bergerak secara refleksi alam menyelaraskan diri. Kalau kita gatal pasti kita garuk-garuk. Alam pun juga begitu. Hati nuraninya di mana? Kita punya rasa, diberikan anugerah sama Tuhan untuk merasakan, bukan untuk menguasai. Ya kan? Karena apa? Ketika pikiran dikuasai oleh rasa itu, yang muncul adalah hati nuranian, bahwa yang timbul adalah kasih sayang. Tapi ketika hati dikuasai oleh pikiran, tahu sendiri apa yang terjadi. Krisis identitas diri, krisis kemanusiawian. Akhirnya apa? Kita nggak ada sifat kepedulian. Yang dimaksud dalam pengetahuan adalah individualisme. Ya, individualisme itu akan mempengaruhi jiwa kita yang egois, karsa itu Mas, nafsu dan keegoisan. Mau sampai kapan? Dan penyesalan itu pasti akan hadir, bukan di depan tapi di belakang, karena orang sekarang lebih pengen menikmati daripada merasakan. Seperti yang saya pernah jelaskan di konten-konten berikutnya, sebelumnya. Kunci utama, saya ulangi, kunci utama adalah kita harus mengenal isi hati alam. Kita harus menyatukan diri dengan alam. Kita harus bisa memahami keinginan alam. Kita hidup dari mana toh? Alam. Kita makan dari apa? Hasil bumi dari alam. Kita bisa berhirup dengan apa? Amin. Kita akan kembali kemana? Ke alam juga. Jawabannya cuma satu kan. Dan kita sekarang jadi apa? Banyak mayoritasnya daripada minoritas. Ya, itu fakta. Kenapa harus begitu? Karena apa? Manusia kehilangan kasih sayang, lebih mengutamakan individualisme, hedonisme, imperialisme, konsumerisme. Dia lebih bahagia dengan sebuah kemewahan hidup yang sifatnya material.
beli bisa beli mobil, pengen ini ya, pengen bisa nyaman terus. segala apa yang diinginkan ingin tercapai. Karena pandangan seseorang, aku punya cita-cita. Nah, cita-citanya sebagai apa? Dokter, sebagai pilot. Namun tipis sekali ketika orang punya harapan, saya ingin menjadi orang yang berbakti pada Tuhan, saya ingin menjadi